Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Jenudin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Saketi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi konsep budaya positif di lingkungan kelas dan pengimbasan kepada rekan. Mari saksikan. Latar belakang budaya positif muncul karena kesadaran akan manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan mental, perkembangan karakter, dan hubungan sosial. Lingkungan yang mendukung nilai-nilai seperti optimisme, empati, kerjasama, dan kreativitas dapat membawa dampak positif seperti peningkatan produktivitas, motivasi intrinsik, serta kemampuan merespon perubahan dengan lebih baik. Budaya positif juga berkontribusi pada penyebaran pengaruh positif, pengurangan konflik sosial, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Tujuannya, aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. Yang pertama, menghadap ke kepala sekolah. Menghadap ke kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang keduanya, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, refleksi, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang keempatnya, berkoordinasi, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Yang terakhir, deskripsi, mendeskripsikan aksi nyata. Deskripsi aksi nyata dibagi menjadi dua. Yang pertama, budaya positif di kelas, dan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Implementasi budaya positif dengan orang tua. Implementasi budaya positif untuk menciptakan keyakinan kelas bersama orang tua siswa dilakukan dengan melibatkan kolaborasi aktif antara guru, siswa, dan orang tua. Hal ini diharapkan dapat membangun kepercayaan diri siswa. Dalam kelas, guru mendorong siswa untuk berbagi pengalaman dengan mengadopsi pendekatan ini. Diharapkan kelas dapat menjadi lingkungan yang mendukung dan membangun keyakinan positif pada siswa, mendorong mereka untuk tumbuh dan berkembang secara holistik. Semua pihak akan merasa dihargai dan didukung dalam mencapai tujuan bersama dalam pendidikan yang berkualitas.
Pentingnya komunikasi terbuka antara guru dan orang tua tidak dapat diabaikan. Guru dapat berkomunikasi secara rutin dengan orang tua untuk membahas perkembangan siswa dan tantangan yang dihadapi, sambil memastikan bahwa keyakinan dan nilai-nilai siswa dihormati. Pada tanggal 22 Juli 2023 diadakan pertemuan bersama wali kelas 7D. Kebetulan pada tahun pelajaran 2023-2024 saya ditugaskan menjadi wali kelas 7. Ini merupakan momentum yang tepat karena saya dapat mempraktekkan pengimplementasian budaya positif kepada lingkungan kelas saya. Langkah pertama adalah bertemu dengan wali murid kelas saya untuk memberi pengarahan dan ide-ide orang tua sehingga terjalin komunikasi yang baik. Pada diskusi tersebut, saya menegaskan bahwa keyakinan kelas dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, berpihak pada murid. Jika dulu adalah tata tertib, namun sekarang lebih kepada keyakinan kelas. Rapat berlangsung selama 2 jam dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 10. Dari rapat tersebut, tersusunlah beberapa keyakinan kelas yang di dalamnya secara garis besar mengatur tentang bagaimana cara siswa bersikap di kelas dan di luar kelas. Dalam pertemuan tersebut, kami menandatangani keyakinan kelas tersebut yang sebelumnya telah dibuat. Paguyuban kelas, di mana paguyuban ini terbentuk ketua dan wakil ketua serta sekretaris dari kalangan orang tua. Diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kegiatan aksi nyata selanjutnya merupakan langkah konkret dalam menerapkan prinsip-prinsip budaya positif dalam lingkungan sekolah. Upaya ini mendorong perubahan budaya dan membangun komunitas pendidikan yang lebih inklusif, berkolaborasi, dan mendukung.
Dalam usaha mewujudkan budaya positif yang kuat di lingkungan sekolah, langkah pertama yang akan saya ambil adalah mengajak warga sekolah, khususnya rekan-rekan guru, untuk secara aktif menerapkan konsep kesepakatan atau keyakinan kelas di setiap ruang kelas mereka. Langkah ini bertujuan untuk membentuk landasan yang kokoh bagi nilai-nilai positif dan perilaku yang diharapkan di dalam kelas. Proses pengenalan kesepakatan kelas akan melibatkan diskusi dan partisipasi bersama, di mana para guru dapat bersama-sama merumuskan nilai-nilai, norma, dan etika yang ingin diadopsi dalam lingkungan kelas. Ini mencakup aspek-aspek seperti saling menghormati, kerjasama, komunikasi terbuka, dan sikap positif dalam mengatasi tantangan. Setiap guru memiliki peran penting dalam mengembangkan dan mempraktikkan kesepakatan ini, sehingga menjadi landasan interaksi yang bermakna dan berdampak positif pada perkembangan siswa. Selain penerapan kesepakatan kelas, kegiatan aksi ini juga akan melibatkan upaya untuk mempraktikkan peran guru sebagai manajer dalam lingkungan belajar. Konsep ini menekankan pada pengelolaan kelas yang efektif, menjaga disiplin, dan mengarahkan pembelajaran dengan teratur. Guru sebagai manajer bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, di mana setiap siswa merasa aman dan terdorong untuk berpartisipasi aktif. Dalam konteks menerapkan budaya positif, konsep segitiga restitusi juga akan diperkenalkan dan diimplementasikan. Ini adalah pendekatan yang mempromosikan tanggung jawab pribadi dan pemulihan positif dari kesalahan atau konflik. Jika ada siswa yang menghadapi masalah atau melanggar kesepakatan kelas, pendekatan segitiga restitusi melibatkan guru, siswa yang terlibat, dan mungkin juga orang tua untuk mencari solusi yang adil dan membangun pemahaman bersama.
Melalui penerapan segitiga restitusi, siswa diajarkan untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, belajar dari kesalahan, dan berkontribusi dalam mencari solusi yang memperbaiki situasi. Hal ini tidak hanya membantu dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang positif, tetapi juga mengembangkan keterampilan interpersonal dan kepemimpinan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengajak rekan-rekan guru untuk mengadopsi kesepakatan kelas, mempraktikkan peran sebagai manajer, dan menerapkan segitiga restitusi, kami berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, inklusif, dan kolaboratif. Budaya positif yang terbentuk akan mendukung pertumbuhan holistik siswa, memfasilitasi pembelajaran yang lebih baik, dan membantu menghasilkan individu yang memiliki nilai-nilai yang kuat dan siap menghadapi tantangan masa depan. Hasil dari aksi nyata, serangkaian kegiatan aksi nyata yang saya lakukan berhasil meningkatkan pemahaman rekan sejawat, terutama pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, tentang penerapan budaya positif. Kami memulai dengan menerapkan disiplin positif di kelas melalui pembentukan keyakinan kelas bersama dan memperkenalkan praktik disiplin positif dengan restitusi. Meskipun perlu usaha berkelanjutan, hasilnya terlihat dari perubahan yang terjadi. Para siswa menunjukkan disiplin positif sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Meski masih menghadapi kendala seperti pengaruh lingkungan sekitar, khususnya teman sebaya, penting untuk terus meningkatkan nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang didapat, partisipasi dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif memberikan berbagai pembelajaran berharga bagi saya sebagai calon guru penggerak.
Salah satunya adalah pengertian nilai kebersamaan. Kegiatan ini menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak bisa dijalani sendirian. Dukungan dari rekan sejawat menjadi faktor penting dalam meraih kesuksesan. Dalam konteks penerapan budaya positif di sekolah, kolaborasi dengan semua warga sekolah menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Rencana perbaikan dan pengembangan di masa mendatang mencakup yang pertama, evaluasi berkala keyakinan kelas, konsistensi dalam posisi kontrol manajerial, penerapan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah, kolaborasi dengan semua pihak terkait demi budaya positif yang inklusif.
Tahun dari sini. Terima kasih. Salam guru penggerak.